Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Putri ya. Hari ini kita akan belajar mengenai notasi ilmiah dan angka penting. Jadi sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai besaran pokok, besaran turunan, lalu dimensi. Sekarang untuk hari ini kita belajar mengenai notasi ilmiah dan angka penting. Untuk yang pertama ini notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah itu adalah notasi yang digunakan untuk menyederhanakan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Contoh, ini misal di sini ada 0,00023. Nah, ini bisa dituliskan menggunakan notasi ilmiah menjadi 2,3 kali 10 pangkat min 4. Kenapa kok pangkat min 4? Karena di sini komanya kan ada di depan angka bilangan aslinya ya. Jadi kalau kita mundurkan komanya ini kan awalnya di sini komanya. Kita mundurkan jadi di belakang 2. 1 2 3 4. Nah, makanya di sini jadi 2,3 kali 10 pangkat min 4. Untuk yang selanjutnya ini ada 500.000. 500.000 ini nolnya ada berapa? Ada 5 ya. Makanya bisa dituliskan 500.000 ini sama dengan 5 dikali 10 pangkat 5. Jadi 10 pangkat 5 itu seperti 10-nya ada 5 ya. Ini loh, ada nolnya ada 5. Ini mewakili 10 ada 5. Nah, lalu selanjutnya contoh yang ketiga, ini ada 3.500. 3.500 ini nolnya ada berapa? Ada 2. Nah, di sini kok kenapa kok pangkatnya 3? Karena bilangan ini aslinya ini harus di antara 1 sampai 9. Jadi tidak boleh lebih dari 9. Makanya 35 itu kan lebih dari 9. Makanya kita ambil 3-nya. Kita ambil 3-nya ini, bilangan 3-nya. Makanya komanya digeser sampai ke belakang 3. Nah, untuk 3.500 komanya kan ada di sini ya. Di sini. Nah, kita geser sampai ke belakang 3. 1. Ya, 1 2 3. Di sini komanya ada 3, berarti jadi 10 pangkat 3. Untuk notasi ilmiah, Ibu bisa berikan contoh seperti ini ya, untuk perkalian ya, misalnya 500.000 dikali 200. Nah, kalau seperti ini kalian kan bingung hitungnya karena ada banyak nol. Kalian bisa buat notasi ilmiahnya, yakni 500 ini nolnya ada berapa? 1 2 3 4 5 ya. 5 bilangannya ditulis dikali 10 pangkat 5 ya. 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. 10 nya ada 5. Lalu dikali 200. 200 itu 2 dikali nolnya ada berapa? 1 2. Berarti 10 pangkat 2 ya.
Nah, ini kembali seperti waktu SMP. Jadi ini bilangan ini sama ini dikalikan. 5 kali 2 10. Nah, untuk yang berpangkatan gimana kalau perkalian? Untuk bilangan pangkat ini kalau dikalikan dengan bilangan pangkat, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Berarti 10 pangkat berapa ini? 5 ditambah 2 jadi 7 ya. Nah, ini karena 10 ini juga 10, maka bisa ditulis seperti ini. 10 pangkat berapa ini? Ketambahan 1 kan 10-nya, jadi 10 pangkat 8. Ini hasilnya 10 pangkat 8. Ini penyederhanaannya. 10 pangkat 8 itu sama dengan berapa? 1 ya. 1 2 nolnya ada 8 ya kan. 1 3 4 5 titik 6 7 8 ya. 10 pangkat 8 itu sama seperti berapa ini? 100 juta. Bisa ya. Lalu selanjutnya untuk yang seperti ini, misal ada angka desimal 0,004 dikali berapa? 200.000 misal ya. Nah, ini notasi ilmiahnya berapa berarti kalau seperti ini? Untuk 0, ini 004 kita pindah komanya di belakang 4. Berarti gimana? 1 2 3 komanya di sini. Berarti jadi 4 kali 10 pangkat 1 2 3 min 3 ya. Yang ini juga seperti itu. Karena nolnya ada 5, berarti jadi 2 kali 10 pangkat 5. Diingat-ingat, kalau angka desimal berarti 10 pangkatnya ini min. Kalau angkanya di belakang angka bilangan aslinya itu nanti positif ya. Nah, ini sama 4 kali 2 berapa? 8 ya. Dikali karena perkalian pangkatnya ditambahkan pangkatnya min 3 ditambah 5 berapa? Ngutang 3 bayar 5 berarti jadi 2. 10 pangkat 2 ini hasilnya. Atau bisa ditulis dengan 8, nolnya ada 2 ini berarti 800. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan pembagian? Ini tadi kan kita masih membahas tentang perkalian ya. Lalu bagaimana tentang pembagiannya? Kalau pembagian ini ibu misal kasih angka 400 dibagi dengan 200.000 misal ya. Nah, ini angka notasi ilmiahnya gimana? 400, 4 ini nolnya kan ada 2 ya. 4 dikali 10 pangkat 2 per ini juga nolnya ada berapa? 5, berarti 2 kali 10 pangkat 5. Ini kan bisa dicoret ya. Coret, jadi ini sisa 2. 4 bagi 2 kan tinggal 2 ya. Nah, kalau seperti ini berarti tinggal berapa ini? 2 dikali 10 pangkat 2 per 10 pangkat 5.
pembagian, kalau kita ingat ada bilangan pangkat dibagi dengan bilangan pangkat, maka pangkatnya dikurangi. 2 dikali 10 pangkat 2 min pangkat 5 ini ya. Berarti jadi berapa? 2 kali 10 pangkat 2 kurangi 5 berarti jadi min 3. Berarti hasilnya 2 kali 10 pangkat min 3. Atau bisa ditulis dengan berapa kalau min? Ini 2 ya, misal di sini 2. Kalau min berarti arahnya ke sana. 1 2 3, komanya di sini. 0,0002. Nih ya, saya tulis di sini lagi ya lebih jelasnya. 0,002 ini. Ya, ini bilangannya. Kalau dijadikan notasi ilmiah seperti ini. Selanjutnya, angka penting. Nah, di sini angka penting itu adalah angka yang nilainya benar-benar diyakini dalam suatu pengukuran. Contoh, jadi ada 5 syarat ya untuk angka penting ini. Untuk yang syarat yang pertama itu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi semua angka yang bukan 0 itu adalah angka penting. Contohnya, ini misal di sini ada 2,78. Berarti memiliki berapa angka penting? 2 ini kan bukan 0 ya. Jadi dihitung 1, 7 juga bukan 0, 2, terus 8 ini juga bukan 0, berarti 3. Ada 3 angka penting ya. 1, 2, 3 angka penting. Terus untuk yang contoh selanjutnya ini ada 23,78 kg. Berarti memiliki berapa angka penting? 4 angka penting. Untuk syarat yang selanjutnya ini yang kedua nih, syarat kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 4.508 km berarti memiliki berapa angka penting? Ada 4 angka penting. Seperti tadi nih, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Nah, di sini ada angka 0 terletak di antara bilangan 5 dan 8, yakni di mana bilangan 5 sama 8 kan bukan 0 ya di antara ini. Maka 0 dihitung menjadi angka penting juga. Makanya di sini 4.508 itu memiliki 4 angka penting. Nah, ini di sini juga ini ada contoh satu lagi, ada komanya. 7,06 mm. Ini memiliki 3 angka penting. Jadi nolnya ini juga dihitung angka penting karena di antara 7 sama 6. Terus syarat yang ketiga ini ada pada bilangan desimal semua angka 0 yang terletak di sebelah kiri dan kanan desimal bukan angka penting. Dan semua angka 0 setelah angka bukan 0 adalah angka penting. Ini ada contoh ini, misal di sini ada 0,02. Di sini kan samping kirinya dan kanannya kan ada 0 ya. Ini loh ada koma, ini loh desimal ini ya. Nah, di samping kiri koma ada 0, di samping kanan ada 0. Maka yang dihitung angka penting cuma ini, hanya angka 2-nya saja. Jadi memiliki 1 angka penting. Terus untuk yang contoh yang kedua
Ini di sini kan di samping koma yang sebelah kiri kan ada 0. Lalu yang samping sebelah kanannya ini kan bukan angka 0. Makanya masih bisa dihitung angka penting. Ini berapa ini? 0,301. Berarti 0 yang di sini ini kan terletak di antara angka bukan 0. Jadi 0 yang di sini masih tetap dihitung angka penting. 301-nya ini adalah angka penting. Nah, ini sama seperti tadi ya di syarat nomor 2. Selanjutnya untuk syarat yang nomor 4 ya. Syarat nomor 4 ini semua angka 0 yang menunjukkan perpangkatan 10 bukanlah angka penting kecuali diberi tanda khusus seperti diberi garis bawah. Jadi kalau dilihat dari contohnya ini ya, untuk contoh yang pertama 0,0056, berarti berapa angka penting? Diingat bahwa syarat yang ketiga tadi, bahwa angka 0 yang terletak di samping kiri dan kanan koma itu bukan angka penting. Berarti yang dilihat cuma 5 sama 6 nya saja, itu yang termasuk angka pentingnya. Lalu untuk contoh yang kedua, ini ada 0,2340000. Lah di sini kosongnya ada di garis bawahi. Nah, kalau ini seperti tadi yang dikatakan di atas tadi kan, kecuali diberi tanda khusus seperti di garis bawahi. Nah, ini 0-nya di garis bawahi, berarti termasuk dihitung angka penting. Lah, berarti berapa angka penting ini yang di samping kiri, samping kanan koma? 2, 3, 4, 0, 0, 0. Ada berapa angka penting? 6 angka penting. Jadi garis ini 0 yang di garis bawah terakhir itu dihitung angka penting. Jadi semua yang di sini dihitung angka penting. Untuk yang contoh ketiga ini juga. Nah, karena 0-nya ini kan sama, ini kan contoh yang ketiga kan sama seperti contoh yang kedua, cuma 0-nya yang di sini beda, yang di garis ini ya, di garisinya ini loh, bukan 0 yang di akhirnya lagi, tapi yang di kedua dari akhir ini. Berarti berapa angka penting ini? 2, 3, 4, 0, 0. Berarti ada 5 angka penting seperti itu. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan lewat Google Classroom-nya ya. Nah, habis ini saya beri tugas nanti akan dari materi-materi sebelumnya, yang sebelumnya kan kita membahas dimensi, nanti ada soal yang membahas mengenai dimensi, lalu membahas mengenai notasi ilmiah, sama membahas mengenai angka penting. Jadi untuk hari ini kita belajar ini dulu. Untuk yang selanjutnya baru kita belajar mengenai alat ukurnya ya, alat ukur yang mikrometer skrup, lalu jangka sorong, sama neraca 2 lengan, stopwatch dan lain-lainnya itu ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.